Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu atas kehadirannya di sini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan pendekatan inovatif yang menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pendekatan ini berfokus pada pengembangan karakter, motivasi, dan tanggung jawab siswa. Membangun budaya positif bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak. Tujuan akhir dari disiplin adalah anak-anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam budaya positif mendorong perubahan paradigma belajar dari model tradisional yang berfokus pada hukum dan kontrol menuju model yang berpusat pada siswa, membangun hubungan positif dan mengembangkan potensi. Nah, di sini ada pengembangan 3 ya. Budaya positif mendorong perubahan paradigma belajar dari model tradisional yang berfokus pada hukuman dan kontrol menuju model yang berpusat pada siswa, membangun hubungan positif dan mengembangkan potensi, yaitu 1. Kolaborasi guru dan siswa bekerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. 2. Pembelajaran bermakna, siswa terlibat dalam pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. 3. Penilaian berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik. 4. Penekanan pada proses. Proses pembelajaran dan pertumbuhan siswa menjadi prioritas yang utama. Nah, di sini ada teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulasi respon dan teori kontrol. Di sini stimulasi responnya adalah contohnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada berapa ya? Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, kebutuhannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
di mana kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah segala sesuatu yang penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seorang. Kebutuhan ini dapat bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernapas. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Next. Nah, dengan pengertian dan membuka diri atas keberagaman kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang, kepercayaan dan empati pada strategi kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi lebih baik kepada murid. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia sama seperti kita. Mereka juga manusia. Nah, Bapak dan Ibu, tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Dan ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ini next saja, Bu. Bapak ya, atas waktunya Pak Agus. Di sini saya akan memaparkan materi tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ada 5. Soal dulu ya. 1. Penghukum. 2. Membuat orang merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Nah, di sini 1. Sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal.
Nah, hukuman ini biasanya dilakukan fisik atau dengan kata-kata, ya, verbal. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, misalnya kamu membuat ibu kecewa karena melakukan hal yang seperti itu, dengan kata-kata lembut tapi membuat murid itu merasa bersalah. Ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi cuma, ayo tolong bantu ibu untuk melakukan yang terbaik. Nah, seperti itu, karena kita posisinya sebagai teman. Nah, yang keempat adalah monitor, pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Dan yang kelima adalah manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah contohnya ya, motivasi. Di sebelah sini identitas gagal, di sebelah adalah identitas berhasil. Nah, kalau identitas gagal itu perilaku kontrol negatif, biasanya suka menghindari hukuman. Kalau yang berhasil, perilaku kontrol positif, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, yang sebetulnya kelima ini Bu yang diharapkan, kontrol diri sebagai manajer. Di sini misalnya contohnya penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seorang murid yang berbuat salah. Nah, pokoknya dengan kekerasan lah. Kalau membuat merasa bersalah, seorang guru akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam sehingga murid itu merasa, aduh kok salah banget gitu. Nah, kalau yang teman posisinya adalah membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Nah, pemantau menghitung atau mengukur. Manajer melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada sudah guru berkata melakukan. Kalau penghukum, kamu melakukan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau teman, ayo lakukan demi bapak atau ibu, masa kamu tidak mau? Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan. Kalau kontrol diri sebagai manajer ya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini hasilnya nampak sekali Bu. Kalau sebagai penghukum, anak-anak tersebut akan semakin memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau sebagai merasa bersalah, membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong muridnya, semakin seperti itu. Kalau teman jadi ketergantungan karena merasa teman kayak gitu kan. Nah, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer ini menguatkan watak atau karakter, kepribadian pada seorang murid. Di sini murid dampak pada murid ya langsung saya. Nah, dampak pada murid kalau guru sebagai penghukum, dampaknya murid akan mengulang kesalahan berkali-kali, perilakunya menjadi agresif,
Pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Teman lemah, tidak mandiri, tergantung, tidak bisa memutuskan. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri atau menjadi diri yang lebih baik. Nah, di sini jadi kita lebih bisa mengoreksi diri kita, ya. Kita berada di posisi mana sebagai ibu guru, sebagai guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini Bu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum akan menyuruh muridnya untuk hormat bendera selama 1 jam karena dia tidak memakai atribut lengkap. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Nah, itu membuat murid merasa bersalah. Dan kalau teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, atau ya sudah tidak apa-apa untuk kali ini, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai posisi teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu Bu ya, contoh-contohnya. Terus ini contoh kedua lagi, posisi kontrolnya. Siswa membolos dari jam pelajaran. Nah, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berkeliling lapangan. Apa itu yang diberikan kalau sebagai penghukum itu selalu yang berhubungan dengan fisik. Membuat rasa bersalah, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, seperti itu ya. Next aja Pak, seperti itu. Nah, posisi kontrol restitusi. Di dalam buku ini Diana Gosen pada bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kelima posisi itu menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol, maka kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Pada saat ini penerapan disiplin mungkin nantinya akan ada murid yang belum siap dalam proses restitusi, sehingga kita bisa mengganti posisi dari manajer ke pemantau diperbolehkan dan tidak masalah. Nah, di sini Bu, sebetulnya posisi seorang guru diharapkan untuk menjadi manajer, tapi sebelumnya bisa juga menjadi pemantau juga. Oke Pak. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Nah, ini di sini 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, cara untuk memperbaiki diri. Ketujuh, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah ke dalam kelompoknya. Nah, ini Bu, ada segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, di mana ini mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, pernyataannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini ada pernyataannya ya. Ini kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, itu untuk validasi. Apakah cara yang lebih efektif? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan dulu. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nanti keyakinan ini akan dibahas lebih lanjut lagi ya Bu. Yes. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini salah satu contoh yang menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas ya Bu. Oke, yang kedua, nah ini kontrol disiplin. Oh, gimana? Ini langsung ya. Setelah itu. Nah, perbedaan kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, seorang yang terlambat, siswa yang terlambat, kalau guru berperannya sebagai penghukum adalah guru menghukum dengan menyanyikan lagu 10 lagu nasional. Nah, kedua, siswa disuruh membersihkan toilet.
Ketiga, siswa disuruh berlari mengelilingi lapangan. Nah, itu sebagai hukuman karena terlambat sekolah. Tapi kalau guru sebagai konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi, dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Dua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, hukuman atau penghargaan. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat ke sekolah atau mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Nah, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat menjalankan keyakinannya agar dapat mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Nah, di sini perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan suatu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Contohnya peraturan itu adalah membuang sampah pada tempatnya, melepas sepatu saat masuk sekolah. Nah, kalau keyakinan itu adalah keyakinan ini bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Salah satu contohnya adalah itu. Jika suatu saat ada murid yang makan di kelas dan berjajaran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan yang baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan ketika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali kepada muridnya yang nanti berujung ke restitusi. Nah, di sini ada lagi perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan tertuju pada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Nah, selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kita adalah kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain,
dan kesabaran. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini keyakinan kelas itu larinya nanti akan ke budaya positif. Tindakan atau perilaku yang guru lakukan di dalam kelas menghasilkan lingkungan yang positif bersama-sama dengan murid-muridnya. Next, Bu. Disiplin positif. Nah, di sini lagi ada kaitannya disiplin positif, disiplin dan merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jarwanya next ya, lewatin aja Bu. Nah, disiplin positif di sini disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Ke samping, ke depan, sikat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini?
sini. Bunda ada. Nih. Udah lihat di kebun. Sudah lihat? Sudah. Nah, ini. Nah, di dalam kelasnya 1. 4 kata-kata ajaib. Nah, apa saja itu? 4 kata-kata ajaib. Ini apa? Meminta maaf. Terus apa? Minta tolong. Ini apa lagi? Permisi. Terus terima kasih. Bila diberi apapun sama orang, selalu mengucapkan terima kasih. Kalau berbuat salah bilang apa? Kalau berbuat salah bilang apa? Terima kasih. Oh, kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau membutuhkan sesuatu minta tolong. Oke. Nah, ini siapa yang tahu gambar apakah ini? Baris mau ngapain mereka? Antri. Nah, mereka antri berbaris yang rapi, tidak ada yang mendahului dan mukanya gembira semua. Nah, antri ya, budayakan antri. Boleh nggak kalau cuci tangan itu nyerobot-nyerobotin? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, ini adalah antri. Terus apa lagi nih? Nah, tidak boleh membuli teman. Nah, mengolok-ngolok teman, sayang sama teman. Mereka semua berjabatan tangan, sayang sama teman ya. Kalau sama Lionel berserapa jatuh dia malah bawa. Oh, dia harus menolong. Kalau melihat teman jatuh harus ditolong, jangan ketawain. Nah, ini ya. Sayang sama teman. Stop perundungan. Nah, nih semuanya sayang. Tidak boleh ngolok-ngolok, tidak boleh ejek-ejekan. Nah, terus Hujan kalau mainnya di luar itu mainnya itu jangan ngejek-ngejekan kan? iya, betul sekali. Nah, sekarang ini apa ini gambarnya ya? Buang sampah. Buang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh nggak buang sampah sembarangan? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, terus satu lagi. Nah, ini apa? Menghormati guru. Nah, ini nih sama ibu guru harus hormat, harus apa? Sopan santun. Kalau ketemu ibu guru, salim. Dia kan mengucapkan salam. Oke? Oke? Siap. Nah, yuk ingetin lagi tadi apa kesepakatannya? Yang pertama, mengucapkan apa? Kata-kata ajaib. Apa tadi kata-katanya? Tolong. Pinter. Terus apa lagi? Berbaris tertib. Apa? Antri. Oke. Terus apa lagi nih? Sayang teman, tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh membuli. Tendang-tendang teman juga tidak boleh. Buang sampah pada tempatnya. Good. Terus satu lagi. Hormat sama guru, sayang sama guru, sopan santun ya. Menghormati orang yang lebih tua. Oke. Nah, bisa ya diingat ya kesepakatan kita seperti itu. Nah, sekarang siapa yang mau menempel? Duduk sikap dulu. Siapa yang mau menempel ini dulu? 1. Nah, coba Bunda mau ingat lagi tentang apa ini? Kata-kata apa? Kata-kata ajaib apa saja?
Adit, maju, mau ditempelkan. Oke, terima kasih. Nah, ini lagi. Satu lagi, tadi apa ya? Apa ya ini? Apa-apa? Dia pinter Zea, sayang sama teman, tidak boleh membuli, tidak boleh ejek-ejekan. Ya kan? Ayo Zea, silakan maju ke depan. Tuh sayang sama teman tuh. Ayo, dengarkan lagi. Buang sampah. Oke, buang sampah pada tempatnya. Emma maju. Buang sampah pada tempat-tempatnya. Satu lagi. Hormat sama guru, sopan kepada orang tua. Silakan Moza. Iya. Agak maju saya, agak naik. Duduknya yang rapi. Ayo, duduknya yang rapi. Nah, ayo. Duduk sikap. Duduk sikap. Aku baru Nawati. Sekarang perhatikan semuanya ke sini. Bunda ulang sekali lagi ya. Ini adalah keyakinan kelas kita. Nah, semuanya ada berapa? Tuh, ada berapa nih? Ada berapa? Ada berapa? 1. Nah, ini semuanya harus diingat selalu dan dipraktekkan dalam kelas. Loh, yang pertama apa, Mainda? Yang pertama apa? Kan? Mengucapkan 4 kata ajaib. Apa saja? Maaf, tolong, permisi, terima kasih. Yang kedua, antri, berbaris antri. Ayo budayakan antri, tidak menyerobot temannya dan berbaris yang rapi. Yang ketiga, iya pintar, sayang sama teman, tidak ejek-ejekan. Yang pintar, oke sudah. Nah, Virus yang dirasain atau virus yang ada dalam dirinya itu dia tidak menular, maka dia wajib menggunakan masker seperti itu sebagai alat pengaman supaya hal-hal tidak diinginkan tidak terjadi atau tidak menyebar dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang teman lain kami persilahkan. Iya, jadi ada yang lain mungkin yang mau menambahkan atau saya lanjut dari pernyataan? Ya, mantap. Oke, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Mujila Setiani. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Dika, Pak Dwi namanya ya. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Dwi. Pada prinsipnya adalah mau yang pertama, kasuistik yang pertama terkait dengan pengendara yang menggunakan helm. Kasus yang kedua atau permasalahan kedua terkait dengan kondisi COVID dan kita harus menggunakan masker. Lebih lanjutnya adalah protek diri sih kalau saya. Lebihnya ke protek diri kita dulu. Begitu protek diri kita sudah dapat, semua yang terkait dengan luar nggak kena di kita, otomatis nanti sedikit banyak akan mengimbas ke yang lain. Mengimbas itu dalam artian kalau kondisi sesuatu terjadi emergensi, entah itu kecelakaan, otomatis protek aman. Itu pun akan bisa sedikit banyak akan melibatkan yang lain. Setidaknya dengan kondisi itu yang lain akan lihat, oh iya, ternyata kalau jatuh kita lagi pakai helm aman deh, walaupun kita nggak bikin yang jelek-jelek. Yang terakhir terkait dengan proteksi diri yang tadi menggunakan masker, berharapnya bahwa jika kondisinya pada saat itu adalah kita yang mendapatkan gejala, maka yang lain tidak akan terkontaminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disempatkan untuk pertanyaan. Ini menarik sekali, satu jam merupakan pembahasan menarik sekali budaya positif ya. Tadi ada yang menarik Pak mengenai keyakinan tadi Pak, menimbulkan keyakinan ke murid-murid itu. Ada nggak Pak saran khusus buat kita? Ini kan siswa diminta untuk merdeka Pak, ya untuk berpikir dari dalam diri mereka sendiri. Ada nggak pemicu yang bagus buat menimbulkan merdekanya itu benar-benar di posisi yang merdeka gitu Pak? Ya, jangan sampai merdekanya ya dipakai aneh-aneh gitu Pak. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Merdeka. Oke. Jadi saya mau menambahkan sama Bu Yuli ya Pak ya. Menurut saya sih seperti itu. Biasanya kesepakatan itu dibuat secara umum dulu di dalam kelas ya, misalnya itu jadi dibuat oleh wali kelas. Nah, apabila ada guru yang menginginkan lagi seperti Bu Yuli tadi, pasti anak-anak itu bakal tahu, oh ini ibu guru ini menginginkan seperti apa keyakinannya, dan itu bisa ditambah ya Bu ya, bisa ditambahkan ya, dan disepakati bersama seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit menanyakan logika nyata kenyataan di lapangan. Bagaimana Bapak Ibu mengedukasi teman-teman yang notabene mereka udah bersepuh, ada yang senior lah, umur lah ceritanya gitu kan. Pada kenyataan mereka banyak menggunakan metode, ya banyak menggunakan metode menghukum. Itu kenyataan mutlak yang sering kita latih di lapangan. Nah, bagaimana Bapak Ibu di situ sebagai seorang pendidik mengedukasi, memberikan suatu arahan atau penyampaian supaya teman-teman itu bisa membedakan mana yang menghukum, mana yang merasa bersalah tadi, dan mana menjadikan seorang manusia. Itu kan tugas amat sangat yang besar. Nanti kalau mereka disampaikan equal, nanti ditulis buat awam telepon. Nah, itu kan ada rasa perkewo, ada rasa sungkan dan seperti itu. Nah, itu bagaimana tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan terjun dalam langsungnya. Mungkin ada trik dan teknik yang bisa kami adopsi dari sekolah Ibu mungkin di 16. Yang Ibu tadi dari mana satunya Bu ya? SMK 16 Pak. Oh 18, SMK 16 sama TK Baru Nawati. oh iya, kalau TK kan, saya mana datang. Nah itu lebih dramatis. Kalau kita menggunakan bahasa itu kan kabur kita biasanya. Nah itu bagaimana? Yang dari SMK 16 saja langsung kita tuju. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sangat menarik. Kami juga ada Bu.
Jadi hanya dengan gitu ya. Dan yang saya rasakan atau bahkan teman-teman yang dalam tanda kutip bisa dibilang senior, yang paling enak dilihat ya karena beliau tipikalnya keras. Dia nggak lagi main apa ini restitusi, nggak ada. Mainnya memang main hantam. Itu zaman dulu. Tapi itu yang diingat sama anak-anak sampai dengan sekarang. Bahkan mikirnya saya begini, berarti kita yang begini nggak usah deh, jauhan begitu. Karena anak semakin kita halus juga dia orangnya Bu, nggak nyampe dengan kita. Dan yang saya takutkan hanya begini, kita ini kan ada umumnya ya Bu, yang paling enak umumnya itu kan kita ada pensiun ya. Dan di tempat kami itu yang kondisinya yang sekarang ditakuti anak-anak itu senior. Saya takutnya pas pensiun, kami yang memainkan keyakinan dengan restitusi itu sudah dianggapnya ais, lalu lalang aja Bu. Jadi saya mikirnya begini, tidak adakah saya sih sebenarnya senang respect dengan kegiatan CCP, hanya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua itu bisa digunakan dengan cara halus, apalagi ngomongnya dengan SMK teknik. Kalau kita mau halus sudah kita. Terima kasih. Ya betul, saya sependapat. Sampaikan dengan Bapak Ibu itu dalam restitusi ada 3 tahapan dan tidak semua itu harus berurutan. Mana yang layak diselesaikan dengan 5 aturan itu, boleh hukumankah, boleh manajerkah, boleh penghukum dan seterusnya. Harus sesuai dengan kapasitas yang ada. Kalau biasanya kalau kami anak klien Bu ketemu saya satu dulu, tapi mereka nggak jadi klien dan selama minta tangani. Dan mereka kalau jadi dulu selesai urusan. Lu WM biasanya gitu kalau sama saya mau sekalian di lapangan kalau sama kami ini ya. Kalau WM berarti selesai itu mereka, kami jangan urusannya seperti itu ya. Kalau dengan kami biasanya kan betul yang sering memuji, kalau kami memilih anak nggak bisa Bu, itu kan misalnya saya ini ya gitu ya. Jadi kan dengan intonasi bahasa yang keras seperti sampaikan Bu Puji yang dilakukan Pak Yasir dengan Om Baby tadi, pemerintah besar kan dia menggunakan sistem doktrin. Logikanya gini punya, dimana doktrin itu seperti kita jalan maghrib, rumah besar, hujan deras, dekat kuburan, pohon besar, ya seperti itu. Intinya hantu. Padahal enggak. Cuci tangan tadi hantu lewat. Nah seperti itu. Jadi kan kita mengantisipasinya itu biasanya saya itu lu setan, gue setan. Jadi kita masuk kelas itu kita bukan antara dia setan, saya ustaz, dia lari. Makanya sama-sama setan, kita sama-sama tahu karakter yang dimainkan psikologi dari mereka itu. Kalau dalam beberapa hal itu mereka emang mentok, ya baru alam, seleksi alam akan berjalan. Karena Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam segalanya, itu dengan salah satunya adalah doa. Doa kan akan terkabul apabila salah satunya tadi doa kita teraniaya. Aniaya bukan berarti ini, maka insya Allah akan terkabulnya. Kita nggak mulai anak itu untuk keluar dari SMK atau dari sekolah, tapi kita mendoakan yang terbaik. Seleksi alam akan berjalan itu biasanya punya. Kita kan tinggal hari aja, kita nggak pensiun ya. Kita bukan dukun Pak Guru, tapi kan kita memberikan mekanisme yang terbaik pada siswa-siswa itu. Biasanya gitu. Udah kami di sini suka teriak-teriak, ya kalau lihat saya mereka itu lari, padahal kami nggak ngapa-ngapain. Kami lo jalan, lari lanjut, nah kencengin kan gitu. Biasanya contoh paling simpel mereka duduk di meja, saya jarang turun agak kurang tinggi, nak perlu tangga kan? Saya bisa gitu bukunya. Kalau udah lanjut pelayan satu guna, menangkap kawan saya bilang gitu. Tapi itu sampai pulang langsung video call, selesai hari itu biasanya gitu kalau kalian. Yang penting salahnya satu, one by one tanpa senjata. Demikian paparan dari saya, dan jika ada pertanyaan kami akan membuka diskusi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.